Kita langsung mulai aja ya. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di percobaan ke-6, percobaan terakhir dari praktikum siang hari ini. Mungkin langsung aja untuk pertama, boleh silahkan ngumpulin TP-nya, kirim aja di chat Teams. Jadi tiap kelompok semua ngirim TP-nya di Teams sambil aku absen. Ntar yang aku panggil tolong open mic ya. Arinda Dwi Wahyu. Hadir, Mas. Oke, Muhammad Sofyan. Muhammad Sofyan, ada nggak ya? Mas izin menjawab, Sofianya ada di Meet tapi baru ke kamar mandi barusan, Mas. Oke. Terus Akrim Oktaviano ada ya? Aldian Sutoyo. Mas. Yang barusan siapa? Aldian ya? Iya Mas, saya Mas. Oke. Terus Riko Dika Pamungkas. Hadir Mas. Oke. Muhammad Farhan Afifuddin. Hadir Mas. Oke. Terus Farhan Hafiz Haya. Halo Farhan Hafiz. Hadir Mas. Oke. Jose Immanuel. Oke. Terus Rizky Nur. Hadir Mas. Oke. Muhammad Aditya Nugra. Muhammad Aditya Nugra ada nggak? Halo? Oh, ini di tim ada cuman nggak jawab nih gimana? Muhammad Aditya Nugra. Oke, aku skip dulu ya. Aziz Komarul. Halo Aziz Komarul. Cek. Ini suaraku masuk nggak ya? Masuk Mas. Masuk, Mas. Oke. Aziz Komarul tadi ada nggak? Di tim juga belum ada. Oke, skip dulu Frankie Simanjorang. Frankie. Oke, di tim juga belum ada. Ini satu kelompok nih, kelompok 3. Rizky Nur tadi ada sih. Oke, aku skip dulu ya. Douglas Doli. Hadir, Mas. Oke, Julianto Bimo. Hadir Mas. Oke, Rian Rusida. Rian. Hadir Mas. Oke, Irfan Agung. Hadir Mas. Oke, Rival. Rival hadir Mas. Oke, Hendrianto Arif. Hadir Mas. Oke, Alfreds. Hadir Mas. Terus Muhammad Sehatian. Hadir Mas. Oke, Adian Pamungkas. Hadir Mas. Oke, Noki Farhan. Hadir Mas. Git Firul Aziz. Hadir Mas. Oke, Muhammad Haikal. Hadir Mas. Oke, Mas Bimo. Hadir Mas.
Oke, Hendrik Wijaya. Hadir, Mas. Oke, Ahmad Fuduli. Hadir, Mas. Oke, Jamila Istiqomah. Hadir, Mas. Oke, Denny Anggun. Hadir, Mas. Oke, Hanafi. Hadir, Mas. Oke, Muhammad Kurnia. Hadir, Mas. Oke, Nashwan Amar. Hadir, Mas. Oke, Muhammad Miftah. Hadir, Mas. Oke, ini coba kepanggil ulang tadi yang belum jawab ya. Muhammad Aditya Nugraha. Udah ada belum? Hadir, Mas. Oke, terus Aziz Komarul Firdaus. Ada nggak ya? Atau ada temannya yang tahu mungkin dia kemana? Franky Simanjorang. Udah ada belum, Franky? Mas. Oke. Ini teman kelompoknya gimana nih, Aziz Komarul? Kalau nggak ada ya ku A, Alfa. Halo, Mas. Aziz Komarul, Mas ya? Kelompok Iya. 3 ya? Iya. Nggak ada konfirmasi sih, Mas. Nggak ada kabar-kabar juga. Udah tak coba call juga nggak diangkat. Gimana, Mas? Yaudah. Oke. Udah. Lanjut ya. Buat TP-nya udah semua belum? 1. Baru 7 nih, kurang 1 siapa? Ayo, kurang 1 yuk. K3 ya? K3 udah belum? Ngumpulin TP di chat. Belum ada kan? Belum, Mas. Belum ngumpulin. Ya. Ditunggu nyampe nanti. Nyampe kelar praktikum. Oke, Mas. Makasih. Oke, sebelumnya kita pretest dulu. Pretestnya simple. Ini aku kasih pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab, ntar jawab ya, resen, terus open mic, silakan. Pretest pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan struktur model autoregressive moving average? Ada yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan struktur model autoregressive moving average? Oke, ini siapa nih? Hendrik Wijaya. Monggo. Oke, baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hendrik Wijaya. Aku dari kelompok 7. Izin menjawab, apa yang dimaksud dengan struktur model autoregressive moving average? Model autoregressive moving average atau biasa kita singkat dengan ARMA itu merupakan suatu model kombinasi antara model AR atau autoregressive dan juga model MA atau moving average gitu. Nah, model ARMA ini biasanya adalah model identifikasi parameter yang dinyatakan dengan persamaan itu Mas. Jadi kayak YT ditambah A1 YT-1. Jadi keluaran juga ngasih feedback gitu kayak T-1 sampai T-N untuk Y-nya, terus begitu juga untuk U-nya. U itu mulai dari koefisien B UT ditambah T-1 sampai ke N. Untuk komponen yang yang Y tadi itu disebut juga dengan persamaan autoregresif, terus yang sebelah kanan yang U itu disebut juga dengan persamaan yang moving average gitu Mas kalau menurutku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 3 ya? Kelompok berapa tadi? Sorry. Kelompok 7 Mas.
Oh iya, kelompok 7. Oke. Gitu aja. Terus kita langsung masuk ke praktikumnya, simulasinya. Ntar akan dijelasin sama Mas Willy. Monggo Mas Willy. Cek suara udah masuk belum? Halo, adik-adik. Kecil Mas suaranya. Kedengar Masuk, Mas, tapi kecil. Oh, kecil. Ini masih kecil. Baik. Sebentar. Halo. Udah jelas belum? Masih kecil nggak ini suaranya? Halo. Ada di. Kedengaran Mas, tapi kecil. Masih kecil. Lumayan Mas, tapi Oh, emang nggak terlalu gede banget sih Mas. Iya Mas. Kalau ini sekarang halo. Masih kecil. Lumayan, cuman masih nggak terlalu Mas. Tapi sudah cukup kedengaran Mas. Oh ya udah apa? Nanti kalau misal nggak kedengeran bilang aja ya. Nanti tak ulangin lagi. Oke. Jadi selamat siang teman-teman semua. Mungkin sebelumnya aku kenal dulu bagi yang belum. Nama aku Elektro 18. Jadi hari ini nanti kita bakal praktikum judulnya identifikasi parameter sistem secara online dengan struktur ARMA ya, Autoregressive Moving Average. Nah, mungkin sebelumnya di sini share screen udah kelihatan belum? Sudah Mas. Oke. Oh ya, sebelumnya aku mau tanya, di sini ada yang udah ngambil SKC belum? Halo? Ini belum ada Mas. Kebanyakan belum Mas. Oh, belum ya? Ya udah nggak apa. Ya jadi ini tadi kenapa aku tanya udah ngambil SKC atau belum, ini soalnya konsep teorinya itu tuh nanti mirip sama sorry. Ini soalnya konsep teorinya itu sama kayak JST ini nanti kalian pelajarin pas nanti ngambil SKC sih. Jaringan syaraf tiruan atau ANFIS juga nanti. Nah, ya ini mungkin aku jelasin. Jadi untuk rumusnya itu rumus estimasi output dari ARMA itu ini yang orde 1 ya, itu YK sama dengan XK min 1, YK min 1, B0, B1, A0. Ini ini maksudnya apa? Jadi input saat ini jadi nanti ini perkalian vektor ya, jadi nanti vektornya
vektor yang pertama itu ada 3 elemen, itu nanti isinya input saat ini, input sebelumnya sama output sebelumnya. Terus nanti dikali sama transpose dari vektor bobotnya. Ini B0, B1, A0 ini apa? Vektor bobot. Nah, nanti jadi nanti ini bobot itu omega ini, omega K. Nanti di sini tuh oh ya, ini nanti mungkin kalau dari teman-teman ada yang merasa kayak kecepatan atau kurang paham, bilang aja nggak apa ya. Nanti aku coba jelasin ulang lagi. Soalnya pas awal-awal agak susah sih memahami ini konsepnya ini. Nanti di GST, di SKC nanti bakal ketemu lagi sih kalian kayak konsepnya ini. Lebih parah lagi nanti kalau Pak Wahyudi. Jadi nanti di sini tuh di Arma ini nggak di Arma doang sih, di semua sebenarnya dari semua ini di PIS ini dari yang kalian praktikum pertama sampai sekarang itu tuh intinya tuh kalian mencari ini bobotnya, vektor bobotnya dari kalian percobaan pertama sampai sekarang. Jadi pengen nyari bobot nilai-nilai bobot yang sesuai sehingga bisa dapetin persamaan pemodelan yang mirip sama aslinya. Kan soalnya kalau semisal kalian sistemnya kompleks nih, kalian ada suatu sistem yang kompleks yang kalau kalian hitung langsung yang kayak biasanya kalian dulu mungkin di DSK itu dicari rumus fisikanya, terus nanti di Laplace dan segala macam. Itu kalau untuk sistem-sistem sederhana itu mungkin masih bisa gitu, masih bisa bisa dibikin. Tapi kalau untuk udah yang sistemnya ribet banget itu kalian kalau bikin nyari dari rumus fisikanya itu kesusahan sendiri kalian, kelamaan nanti kalian ngerjainnya. Jadi makanya ini tuh sebenarnya di PIS itu kita diajarin biar kayak bikin persamaan yang bikin persamaan yang lebih sederhana, tapi bisa merepresentasikan model matematis dari sistem tersebut itu, mendekati lah seenggaknya, mendekati dari model sistem yang kita inginkan. Nah, jadi nanti ini tadi, ini aku bilang tadi, ini rumus kalau di Arma itu nanti rumus orde satunya, rumus matematikanya itu kayak gini. Jadi output sekarang sama dengan nanti input sekarang, output sebelumnya dikali sama nanti nilai dari vektor bobotnya ini. Nah, terus nanti kita di sini bakal nge-training ya istilah ini kalau di istilah machine learning itu bakal nge-training. Jadi kita nge-training biar nge-training bobotnya biar didapetin bobot-bobot yang mendekati sama yang kita ingin. Nah, nanti rumusnya ini untuk update bobotnya. Jadi bobot sekarang ditambah 2 kali mu laju konvergensi dikali error dikali vektor yang pertama ini. Nah, nanti sama dengan ini vektor dari bobotnya yang baru. Nah, terus nanti untuk orde 2 juga ya hampir sama sih, cuman paling beda ya elemennya lebih banyak aja. Jadi orde 2 nanti ini B0, B1, B2, A0, A1 ini untuk bobotnya. Terus nanti kalau untuk vektor yang ini itu input sekarang, input sebelum, input 2 sebelumnya,
terus output sebelum sama output 2 sebelumnya. Gitu sih. Mungkin apa? Aku langsung coba aja di MATLAB biar lebih paham, lebih jelas lah. Ini MATLAB tuh udah buka belum? Ya. Oke. Ya, ini kalian codingannya udah dapat belum sih yang ini? Belum, Mas. Oh, belum. Oh ya, nanti apa? Aku kirimin ya. Ini coba ya di-run ya. Nah, ini ditanya ARMA orde berapa, misal kita orde 1. Terus laju konvergensi apa 0 sampai 1 berapa. Oh ya, ini tadi aku juga belum jelasin laju konvergensi ya. Jadi apa laju konvergensi itu tuh apa? Itu kayak nilai apa? Istilahnya apa sih? Ya intinya kayak buat seberapa besar nanti pembobotan selanjutnya gitu loh. Update bobot selanjutnya tuh seberapa jauh gitu. Itu ya intinya kayak gitu. Bentar. Tadi balik ke ini lagi. Nah, ini kan tadi di rumusnya ini kan yang update bobot kan ada 2 kali ini kan mu laju konvergensi. Nah, apa? Ini tuh ya tuh jadi seberapa jauh hasil pembobotan selanjutnya itu dipengaruhi sama laju konvergensi ini. Dipengaruhi besar sama laju konvergensi ini. Nah, terus ini semisal aku kasih 0,5 ya. Terus tanya berapa banyak data latihnya atau ya apa mungkin kalau dari kalian ada yang udah ya kayak belajar tentang machine learning atau ya tadi JST Anvis itu ini biasanya tuh di internet itu nyebutnya epoch. Berapa epoch? Epochnya. Misal aku pilih 10. Nah, udah, terus ini langsung muncul nilai-nilainya. Nah, jadi ini nanti apa? Kan aku tadi pilih 10 kan banyak data latihnya. Ini nanti perulangannya itu sampai 10 kali nih. Nih kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah sampai 10 kali. Itu jadi maksudnya data latih itu apa? Perulangan itu kayak berapa kali kita menghitung ulang untuk update bobotnya itu. Berapa banyak iterasi. Terus apa? Nah, di sini kan ada variabel X, D, terus W, terus E. Jadi maksudnya yang X, kalau yang X ini itu ini, bentar, mana tadi? Nah ini, X itu yang ini, vektor yang ini, vektor pertama ini. Itu di situ kita tulisnya variabel X. Terus, nah, terus apa? Mana tadi? Terus yang D, nah di sini tuh ini. Nah ini X-nya di print ya X-nya. X-nya. Oh ya di print. Nah. Oh,
sorry. Apa? Ini X yang ini bukan yang vektor pertama. Vektor yang pertama itu X besar, sorry. Kalau yang X kecil ini di sini inputannya. Ini. Jadi kita di sini di codingannya ini kita pakai ini cuman apa? Ini sih cuman buat contoh aja. Nggak harus ini persamaannya, kan bebas, pokoknya tergantung nanti sistem kita kayak gimana. Nah, cuman di sini kita ambil contoh nanti untuk inputannya itu nilainya dari ini persamaan sin 2pi, ini yang order 1 ya, sin 2pi kali K per 14. Terus nanti untuk output sesungguhnya itu ini 2 cos 2pi K per 14. Nah, jadi X kecil itu apa? Input, D kecil itu output sesungguhnya. Nah, terus nanti untuk yang init sini, terus ini K itu ya, tadi banyak data latihnya itu. Iterasinya. Nah, terus ini X besar itu apa? Yang tadi aku bilang vektor pertama itu. Jadi kalau pas iterasi pertama itu nanti masih bentuknya input sekarang terus 0 0. Yang nanti iterasi kedua input sekarang, input sebelum 0. Terus nanti iterasi 3 sampai seterusnya sampai selesai itu nanti apa? Input sekarang, input sebelum sama output sebelum. Nah, terus tadi kan ini di sini output sesungguhnya kan. Nah, terus sini ada YK di sini tuh apa? Output estimasi yang tadi aku bilang. Jadi ya persamaan ininya, persamaan armanya itu, estimasi persamaan armanya. Jadi tadi YK sama dengan ini berarti apa? Vektor yang pertama itu yang isinya ini, terus nanti dikali sama vektor bobot. Nah, apa? Untuk pertama-tama, untuk maksudnya di iterasi pertama-tama gitu, ini nanti bobotnya nih 1 1 1. Nah, terus nanti seiring berjalannya waktu, seiring apa banyaknya kita udah iterasi, itu nanti bakal tiap nilai ini W besar itu bobotnya itu nanti diupdate terus ini. Jadi ini W sama dengan W sekarang tambah 2 kali alpha ini ya apa tadi laju konvergensi terus dikali error dikali sama apa ini X vektor X ini yang X besar ini tadi. Nah, terus apa errornya nanti, nah ini error itu didapat dari output sesungguhnya dikurangin sama output estimasi dari armanya itu. Nah, gitu. Terus nanti untuk yang orde 2 ya apa juga mirip-mirip gitu sih. Cuman ya itu tadi apa elemennya lebih banyak itu. Nah, gitu sih. Terus nanti kalau kalian mau hitung lagi tinggal ketik Y, kalau enggak ketik no ketik N enter want to exit program Y. Nanti di workspace kalian bisa lihat ini langsung udah masuk tadi apa nilai-nilainya kalian. Nanti untuk errornya apa errornya nanti bisa kalian lihat ini di sini. Ini error, jadi pas iterasi pertama itu errornya 0. Terus ini maksudnya 10 pangkat 247 dikali apa ini dikali vektor errornya. Ini vektor errornya. Nah, terus ini konstanta dikali. Jadi nanti apa 0 yang error pertama itu 0, error kedua 0, ketiga 0, keempat 0, kelima 0, keenam 0, 7 0, ke-8 0, ke-9 0. Terus yang terakhir jadi negatif. Apa? Jadi negatif 2. Memang harusnya apa? Kalau yang kita pengen ya, memang harusnya ini sih. Jadi errornya itu harusnya dari
kayak besar terus turun mendekati 0. Itu harusnya nilai akhirnya itu ya mendekati 0 lah. Nah ini kenapa min 2 malah hasil akhirnya malah min 2 ya karena apa? Berarti salah maksudnya tadi parameter yang kita masukin yang apa? Dari laju konvergensi dari banyak data latih. Halo adik-adik. Itu apa? Bagaimana adik-adik kayak pelajarannya hari ini? Nah, terus itu nggak apa-apa sih. Nanti kalau kalian misal Tolong bertanya nggak adik-adik. apa, nggak errornya nggak, maksudnya yang tadi aku bilang dari gede turun mendekati ke 0, bahkan sampai ini kayak aku negatif ini ya, negatif berapa gitu nggak apa-apa. Itu nanti tetap kalian pakai aja nggak apa-apa. Nanti kalian buat analisisnya sendiri. Kenapa ini nggak 0 gitu. Terus untuk bobotnya juga ini apa? Ini bobotnya terakhir itu dapat ini sekian. Jadi B0-nya itu B0-nya ini 2,3, B1-nya sekian, A0-nya ini gini. Gitu. Ini dikali juga ya. Ini apa? Ini jadi bobot vektor W itu 10⁻²47 dikali vektor bobotnya itu. Ya, ini. Ya, gitu aja sih mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Besok insya Allah balik. Oh ya, sama apa? Ya, halo. Sama apa tadi? Kalian sini ada yang paham nggak bedanya online sama offline? Udah paham belum? Bedanya. Izin menjawab Mas. Ya. Kalau offline itu jadi pengukuran datanya tidak langsung. Jadi dia diestimasinya secara offline dengan mengurangi error-error yang ada. Tapi kalau yang online itu dia secara langsung, jadi real time gitu Mas, dia dapat datanya. Iya, ya. Oke, tadi yang jawab siapa tadi? Ya, Mas. Saya Akrim Mas, dari Kumpul 1. Siapa? Sorry. Akrim Mas. Oh, Akrim. Oh, sorry. Oke, Akrim. Ya, apa? Udah ini sih. Ya udah hampir betul sih maksudnya. Ya, kalimatnya mungkin yang pemakaian kata-katanya mungkin kurang tepat. Ya apa? Kayak yang diomongin Akrim, intinya ini sih. Kalau yang offline itu kita apa? Kalau yang offline itu kita harus punya namanya dataset. Kita harus punya dataset dulu. Jadi kumpulan data input sama outputnya. Input kalau kita kasih input segini berapa, kan kayak kemarin kan yang pas percobaan 1 sampai 3 kan kalian ini kan apa kayak masukin P in P out gitu kan kalau nggak salah. Itu kan itu sebenarnya yang kalian masukin itu ya itu tadi apa datasetnya. Jadi apa pas kalian masukin input sekian, outputnya sekian sampai nanti ada misal 10 data atau 50 data gitu. Nah, terus apa nanti baru kalian pakai perhitungan yang offline-nya itu kan apa nanti terus baru nanti didapat bobot pembobotan yang hasil perhitungannya itu. Nah, tapi kalau di yang online apa itu yang kayak tadi Aprin bilang secara real time gitu. Jadi kita nggak punya nggak ada datasetnya. Jadi kita sebelumnya itu nggak nyiapin dataset dulu, tapi langsung jadi langsung sambil jalan gitu. Jadi sambil sistemnya kita jalanin sambil nanti ini perhitungan armanya ya perhitungan yang secara online ini itu berjalan. Mungkin kenapa maksudnya ada kayak online offline gini itu karena memang kadang itu kita di sistem itu nggak bisa
apa ya, nggak bisa selalu hasil yang udah kita bikin, pemodelan yang udah kita bikin itu belum tentu pasti langsung ya udah langsung apa langsung ini bener, apalagi kalau yang emang banyak noise-nya gitu. Kalau yang ada banyak noise-nya itu kalau kita mau pakai yang offline itu agak susah karena ya bisa-bisa aja, cuman apa hasilnya mungkin kurang bagus gitu loh dibandingkan kalau yang online. Karena kalau yang online kan tadi itu apa secara real time, jadi nanti tiap kali ada masukan baru itu nanti diupdate terus pokoknya, diupdate untuk menyesuaikan sama inputannya. Ya gitu sih. Ya tetap semuanya sebenarnya tergantung apa kita mendesainnya kayak gimana, mendesain sistemnya kita pengennya kayak gimana. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Mungkin saya masih izin bertanya, Mas. Siapa? Hanafi, Mas, dari kelompok 8. Ya, gimana Han? Jadi gini, Mas, kan tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. Jadi apa yang kita pelajarin selama ini di PIS, di praktikum PIS ini, bagaimana kita bisa memodelkan sistem atau proses itu ke dalam bentuk persamaan matematisnya ya, Mas. Ya. Dalam kasus ini sistem orde 1 dan orde 2. Nah, pemilihan kapan kita menggunakan yang orde 1, kapan kita pakai yang orde 2 itu ada dasarnya nggak ya, Mas? Atau random aja gitu? Apa sebenarnya? Oke. Ini aku jawab. Jadi sebenarnya orde 1, orde 2 itu ini kayak apa ya istilahnya, kekompleksan dari ini tadi model balik ke ini orde 1 ARMA, orde 2 ARMA online itu tuh sebenarnya ini buat kekompleksan dari ini rumus matematikanya yang Y ini. Jadi maksudnya itu semakin tinggi orde kita itu nanti itu semakin apa bisa semakin mendekati ke apa model sistem yang sesungguhnya secara teori gitu. Jadi secara teorinya itu pokoknya semakin tinggi ordenya itu nanti semakin hasil apa ininya persamaan kita ya, persamaan estimasi kita ini itu nanti semakin mendekati ke model matematis yang sesungguhnya, transfer function yang sesungguhnya itu. Nah, cuman nggak langsung berarti kalian kalau gitu langsung pakai yang paling tinggi aja terus itu. Nggak, itu tetap nanti balik lagi kalian coba-coba dulu. Maksudnya kalau misal yang orde 1 itu udah cukup bagus, sudah cukup mendekati, ya udah kalian pakai yang orde 1 aja. Soalnya kalau kalian pakai yang langsung orde tinggi padahal sistemnya sederhana, itu kayak istilahnya overkill gitu. Jadi kan ini semakin banyak orde kan semakin banyak variabel kan, semakin banyak perhitungan yang harus dilakukan. Nah, ini nanti ya kalau di hardware itu ya nanti maksudnya kita jadi semakin lama proses trainingnya, proses trainingnya semakin lama, terus juga nanti bisa jadi juga kalau hardware yang kita pakai itu speknya rendah bisa jadi cepat panas, terus mungkin bisa jadi rusak gitu. Dan maksudnya bahkan mungkin bedanya orde 1 sama orde 2 ini itu nggak terlalu beda jauh gitu loh hasilnya. Ya mungkin yang orde 2 lebih bagus hasilnya, cuman lebih bagus sedikit gitu kan, kayak ya buat ngapain itu loh, mending kasih orde 1 aja yang lebih simpel gitu daripada pakai orde 2 lebih rumit
Oh ya. Baik Mas, udah menjawab. Jadi tetap keep it simple ya Mas. Cek. Gimana? Mungkin dari aku mau nambahin dari jawabannya Willy untuk pemilihan awal orde 1 dan orde 2 itu kalau sistemnya apa ya? Maksudnya secara fisika kita tuh udah tahu oh ini orde 1, ini orde 2 gitu loh. Kayak misal RLC itu kan orde 2. Ya udah kita langsung pakai orde 2 aja buat nyari sistem matematisnya. Kalau misal apalagi ya? Kalau misal orde 1 yang simple misal katrol. Sistem katrol terus kita mau nyari model matematisnya itu kan bisa langsung pakai orde 1 gitu. Cuman kalau misal kita mau pakai orde 2 buat sistem katrol yang mau kita cari model matematisnya bisa juga. Tapi nanti hasil akhirnya ada yang nol berarti. Ya simpelnya gitu sih. Nambahin aja. Jadi ya gitu. Oke, udah. Baik Mas. Udah menjawab sih Mas, makasih jawabannya. Oke, makasih tadi buat tambahannya Mas Sanjay. Gimana dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain? Masih kurang paham, nggak apa-apa ditanyain aja. Ini mungkin apa? Agak sedikit Isi Mas. Ya, gimana Krim? Ya, Krim mau nanya Mas. Mungkin kalau misalnya saya mau ngerancang plan ya Mas, ngerancang plan itu kalau misalnya nggak ada zeronya itu bisa nggak sih Mas? Misalnya apa ada gitu salah satu metode selain ARMA atau AR yang dia nggak menghasilkan zero gitu? Nggak menghasilkan apa? Zero. Nggak menghasilkan zero. Ya Mas. Maksudnya Kadang di algoritma 2 itu kan ada yang zero-nya ada sama pool-nya ada gitu Mas. Jadi ya kalau maksud di apa? Zero pool. Iya Pak, iya Mas. Ya kalau di apa? Di ini yang PIS ini kita ARMA dan segala macam ini sebenarnya apa? Di yang rumus lain kan ya. Kalau yang rumus lain nggak ada tuh. Zero pool ini sebenarnya nggak ada di istilah ini. Ini kan maksudnya kalau zero pool itu kan yang kita di transfer function biasanya itu kan apa? Kita kan apa? Nanti zeronya ada bla 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 per poolnya nanti bla 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 gitu kan. Nah apa? Tapi kan ini kan di sini kita konsepnya bukan kayak pecahan gitu kan, fraction gitu kan. Ini di sini tuh matematisnya, rumus matematikanya itu model apa sih itu? Fungsi deret. Nah, fungsi deret itu. Kalian ingat kan yang fungsi deret itu? Bentar ini ini apa? Ini kan fungsi deret kan, jadi F1 kali ini terus tambah F2 kali ini, terus tambah F3 kali itu sampai Fn kali theta n gitu. Nah, apa jadi ya kalau kamu nyebut zero pool, kalau buat di ini apa kita ARMA dan kawan-kawan ini ya itu ya nggak ada kayak gitu ini soalnya kita apa itu tadi yang aku bilang kita itu di sini di sini tuh pengen bikin model matematis yang mudah, yang lebih mudah daripada pakai kita yang tadi zero pool pokoknya bikin transfer function itu. Tapi ya hasilnya ya sebisa mungkin mirip lah sama yang itu tadi, sama apa yang pakai transfer function itu, walaupun cuma pakai ini fungsi deret kayak gini. Gimana? Itu nggak yang kamu tanyain? Ya Mas, benar Mas. Oh ya, oke. Gimana? Ada yang masih mau dibingungin lagi nggak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini apa? Mungkin
mungkin emang agak pusing ya mungkin untuk awal-awal mungkin apalagi ya mungkin kalian dari PIS sendiri juga. PIS yang ngajar siapa PIS? Pak Budi, Pak. Pak siapa? Pak Budi. Oh ya Pak Budi. Nah, ya mohon maaf aja cuman bukannya maaf apa tapi kalau aku sendiri dari penjelasannya Pak Budi kemarin kurang paham juga maksudnya. Aku pas pelajaran itu pas matkul. Cuman ya aku baru paham ini karena aku belajar dari yang lain sih dari materi lain. Ya, mungkin kalau dari kalian belum begitu paham ya nggak apa-apa. Mungkin kalian bisa nanti coba tanya-tanya ke aku yang apa atau mau coba cari-cari di internet. Ini apalagi kalau misal kalian nanti mau belajar ke machine learning gitu, ini konsep kayak gini harus kalian paham sih. Ini mendasar banget buat machine learning. Gitu sih. Karena memang di machine learning itu ya ini kita cuma tahu kita cuma tahu input sama outputnya, tapi kita nggak tahu rules-nya ini kayak gimana, maksudnya perhitungannya gimana biar bisa dari input sekian bisa menghasilkan output sekian itu kan dasarnya machine learning kan kayak gitu, sama kayak ini. Jadi kita nggak tahu ini model matematisnya kayak gimana, rules-nya bagaimana, kok bisa dari input sekian dapetin output sekian. Nah, makanya kita bikin kayak gini tuh biar bisa dapetin rules yang semirip mungkin. Oke, mungkin kayaknya udah nggak ada yang mau ditanyain lagi ya. Kalau misal udah nggak ada, silakan Mas Anjay dilanjut. Oke, terima kasih Mas Willy buat penjelasannya. Ini aku mau jelasin sekilas terkait post-test ya, post-test sama laporan. Jadi, ini aku mau share screen. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Belum. Udah ya? Oke. Buat post-test ada 5 soal. Ini nanti mungkin PPT-nya aku kirim aja di grup di chat ini ya, di chat Teams atau mau di SS juga silahkan. Ada 5 soal. Terus kemudian bebas tulis tangan atau ketik, yang jelas pengumpulan format PDF. Deadline 28 April jam 7. Jadi nanti malam. Ini tanggal 28 kan ya? Ya, 28 April jam 7. Nanti jam 7 malam terus dikumpulkan di Drive. Linknya ini. Ntar aku kasih linknya. Terus buat laporan, tadi di simulasinya Mas Willy, itu kan ada laju konvergensi ya. Nah, jadi nanti tiap kelompok masing-masing ada 2 variasi laju konvergensi untuk masing-masing orde. Jadi banyak data percobaannya nanti 4. Laju konvergensi 2 variasi untuk orde 1 dan 2. Kemudian jumlah data latih setting 5. Maksudnya 5, nggak usah diubah-ubah. 5 aja. Format seperti ketentuan awal yang kemarin-kemarin. Terus deadline asper karena ini mau lebaran. Jadi kalau bisa minggu ini udah asper dulu.
terus minggu depan libur, terus deadline ACC tanggal 11 Mei. Jadi makanya untuk Asper dibikin Sabtu ya 30 April. Jam 23.59, ACC Rabu 11 Mei jam 23.59 nanti. Untuk pembagian kelompok asistensi K1 sama K6 sama aku, terus K7 sama K8 sama Willy. Emang 6 kelompok sama 2 kelompok. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain? Buat file MATLAB-nya tadi udah aku kirim di ini ya, di chat. Dan sebenarnya tuh udah ada di ini juga, di awal responsi udah sempet ku upload di sini, di file Teams. Yang folder responsi. Ntar bisa dicek. Oke. Ada mau ditanyain? Tunggu 30 detik kalau ada yang mau ditanyain. Oh ya, sebentar. Aku mau ambil dikit buat yang codingan tadi. Ini apa? Itu kalau misal nanti di codingan kalian di line 99 ini apa ada ini refresh, maksudnya nggak di komen ini refresh. Itu kalian komen aja, nggak apa-apa. Itu ya sebenarnya nggak arah apa sih, cuman kalau misal nggak kalian nggak kalian komen. Ya, kalau di run pokoknya nanti kalau di run itu bakal kayak sering munculin figur-figur gitu. Figur kosong nggak ada apa-apa. Nah, apa daripada nggak enak nanti nggak enak dipandang, ganggu. Kita sih. Oke, kalau emang nggak ada yang mau ditanyain, cukup sekian untuk P6 percobaan terakhir dari praktikum PIS. Kemudian nanti untuk prajilid terkait laporan nanti akan dikasih tahu lagi. Ya, habis lebaran. Oke, gitu aja. Untuk PPT-nya tadi yang ada linknya di dalamnya udah aku kirim di chat Teams. Nanti bisa di-download, bisa dilihat. Sama soalnya tadi di PPT-nya juga. Oke, gitu aja. Mas Willy ada yang mau nambahin? Pak udah? Kalau dari aku udah cukup sih. Oke. Oke, kalau begitu sekian praktikum ke-6, percobaan ke-6 praktikum PIS. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah hadir menyempatkan waktunya. Semoga ilmu yang didapat semakin memperdalam pemahaman kita terkait sistem kontrol. Itu aja. Terima kasih, selamat siang, boleh live. Thank you. Terima kasih semua.